Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta kelas 6, saat ini kita akan memulai materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hal ini kita akan membahas keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, gelar Al-Amin. Anak-anakku yang tercinta, kalian sudah pasti tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Kunci awal bisa menjadi orang yang dipercaya oleh banyak orang adalah dengan bersikap jujur. Begitupun halnya beliau selalu orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu bersikap jujur, sehingga akhirnya beliau diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat. Nah, di antara bukti sikap jujur Nabi Muhammad SAW antara lain ketika berdagang barang dagangan Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW pada saat berdagang begitu jujur menjelaskan dengan detail kelebihan dan kekurangan barang dagangannya, sehingga banyak orang yang tergiur dan suka untuk membeli barang dagangan Rasulullah SAW. Tentu itu semua terjadi karena sikap jujur Rasulullah SAW tersebut. Para pembeli merasa senang dan merasa tidak pernah ditipu oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bukti-bukti yang lainnya, peristiwa peletakan Hajar Aswad. Jadi kisahnya, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama kaum Quraisy sedang memperbaiki Ka'bah. Hingga tibalah saatnya peletakan Hajar Aswad. Orang-orang berselisih tentang siapa yang pantas melakukan itu. Mereka sepakat untuk menunjuk Rasulullah SAW karena beliau dianggap orang yang paling pantas. Nah, karena itulah mereka sepakat menunjuk Rasulullah SAW karena beliau dianggap orang yang paling pantas oleh masyarakat setempat. Namun akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan solusi dan cara yang adil dan bijak agar semua kepala suku bisa meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya kembali, yaitu dengan meletakkan di atas kain yang ujungnya dipegang oleh masing-masing kepala suku. Karena ide Nabi Muhammad SAW ini, orang-orang pada saat itu menjadi sangat puas dan sangat menyayangi, juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya karena peristiwa peletakan Hajar Aswad ini, Nabi Muhammad akhirnya memperoleh
gelar Al-Amin dari masyarakat kaum Quraisy. Anak-anakku yang tercinta kelas 6, mari kita teladani sikap jujur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan diri kita untuk selalu bersikap jujur. Contohnya, bila kita disuruh oleh orang tua atau guru untuk membeli sesuatu, jika ada sisa uang kembalian, maka kita memberikan uang kembalian tersebut. Kita juga harus membiasakan untuk berbicara apa adanya. Tidak boleh berbohong. Anak yang jujur akan menjadi orang yang dipercaya dan disayangi teman, guru, juga keluarga. Teladan yang kedua yaitu kasih sayang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Beliau sayang kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, orang-orang Arab masih dalam zaman jahiliyah. Mereka tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menyayangi anak, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf. Nabi Muhammad juga sangat menyayangi cucu-cucunya, Hasan dan Husain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menyayangi kedua orang tua dengan cara bersimpuh, mencium tangan mereka, dan selalu berbakti. Selain kepada keluarga, beliau juga mengajarkan untuk menyayangi sesama, yaitu dengan tidak menyakiti hati orang lain seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Seperti dikutip oleh hadis riwayat Muslim. Dengan adanya contoh kasih sayang Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran terbaik untuk saling berbagi kasih sayang kepada keluarga, saudara, sahabat, rekan sekolah, dan bahkan kepada orang lain, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anakku yang tercinta, semoga kita selalu berada di dalam
lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dekapan kasih sayangnya. Anak-anakku yang tercinta, selanjutnya peduli lingkungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut tercermin pada perilaku-perilaku Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Nah, mari kita pikirkan, untuk berwudu saja kita dianjurkan agar tidak boros air. Maka untuk hal-hal lain pun tidak boleh boros dalam mempergunakan air. Artinya harus menghemat air. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar tidak berbuat kerusakan di bumi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, sehingga akan menyebabkan selokan-selokan menjadi tersumbat dan dapat menyebabkan banjir dan longsor. Yang terakhir adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya membawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Anak-anakku yang tercinta, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi rasul, mempunyai tujuan dakwah, yaitu untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang damai sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa zaman dahulu orang-orang hidup pada masa jahili atau masa kebodohan. Banyak penindasan, banyak kekerasan, banyak ketidakadilan, sehingga masyarakat hidupnya tidak sejahtera. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di bumi. Tidak hanya bagi orang-orang Arab saja, tetapi untuk semuanya, untuk seluruh alam. Dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman,
kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya dengan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, berperilaku sopan, bertutur kata yang santun terhadap orang tua, guru dan masyarakat sekitar. Juga menjaga lingkungan agar kita selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sikap kita insya Allah aku dapat berperilaku jujur, peduli dan bertanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup.